sudah mengetahui atau kita punya pegangan banyak informasi mengenai produk itu atau mengenai keputusan itu. Jadi mungkin itu kita lewati dan mungkin pun akan terbalik. Misalnya pertama aku baru merasakan atau mengumpulkan informasi dulu, baru akhirnya aku membentuk tujuan. Jadi aku nyoba dulu, baru aku akhirnya membentuk tujuan. Itu kan bisa. Iya. Kembali loh ya Mbak ya. Ya kan dia nggak ngantuk. Aku juga ngantuk. Nah, perencanaan secara formal bisa diartikan oleh teman-teman usaha formal organisasi atau perusahaan secara bersama dengan individu yang terlibat di dalamnya untuk berpikir ke depan atau kita memprediksi masa depan dan mengontrolnya serta mengambil keputusan secara terpadu. Karena kita bentuknya organisasi, pasti kita geraknya bersama-sama. Selanjutnya adalah hakikat perencanaan. Ini kayaknya lebih mudah daripada pelajaran teman-teman yang pertama. Ya. Kalau angka itu rasanya aku cuma hafal angka 5 aja. Pertama adalah perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan. Nah, untuk semuanya itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Unsur pokok dari perencanaan itu sendiri bisa teman-teman baca di slide. Yang pertama adalah kita mencapai tujuan akhir yang kita kehendaki. Yang kedua adalah sasaran dan prioritas untuk mewujudkan atau mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Yang kedua adalah jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Kan kita juga tadi perencanaan itu kita tanya kapan juga kan, kapan kita harus bergerak, kapan itu harus selesai. Ya kan? Nah, selanjutnya adalah masalah-masalah yang dihadapi. Teman-teman ngerti SWOT ya? SWOT. Iya, SWOT. Nah, SWOT. Bentar ya. SWOT tanpa E, ya, dan SWOT. SWOT yang pertama adalah strength atau kelebihan kita. Yang kedua, iya, kekuatan atau kelebihan. Yang kedua adalah weakness atau kekurangannya kita dan kelemahannya kita. Ini semua ada di lingkungan internal. Lingkungan internal adalah dalam diri kita sendiri, dalam organisasi kita sendiri. Biasanya kalau kita di manajemen ini namanya IT atau analisis IT atau internal factor evaluation. Dan ini adalah opportunity atau kemungkinan. Kemungkinan ini adalah bagian eksternal yang memiliki dampak positif terhadap kita. Dan ini adalah threat atau kekurangan atau ancaman. Jadi semuanya ini ada di eksternal factor evaluation. Jadi ini adalah yang ada di dalam diri kita, sedangkan ini adalah yang ada di luar diri kita. Contohnya seperti kemajuan teknologi itu merupakan opportunity buat kita, peluang buat kita. Tapi ancamannya adalah kita memiliki persaingan dengan banyak perusahaan lain. Nah, ini adalah faktor eksternal. Dan di sini teman-teman dalam manajemen teman-teman akan sangat dekat dengan penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah akan mudah kita selesaikan ketika kita memiliki kekuatan penuh di faktor internal. Tapi masalah itu akan sangat
gampang untuk datang ketika kita memiliki manajemen yang lemah di faktor eksternal. Jadi teman-teman kemarin kan udah belajar tentang internal faktor sama eksternal faktor. Nah, itu jangan sampai lupa sampai akhir. Yang selanjutnya adalah modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam adalah kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Jadi kita meletakkan posisi-posisinya orang, ataupun misalnya keringanan apa yang bisa diperoleh oleh karyawannya kita. Kayak gitu. Itu termasuk kebijakan yang bisa dikeluarkan oleh seorang manajer dalam perencanaan. Yang dua terakhir adalah orang, organisasi, atau badan pelaksananya siapa. Siapa yang akan dipercayai. Dan yang terakhir adalah mekanisme pemantauan, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaannya. Pengawasan itu bisa kita mulai ketika kita telah mulai dari kita perencanaan. Itu kita sudah bisa melakukan pengawasan, terutama supervisornya kita atau manajernya kita. Andai kita sebagai bawahan atau karyawan, maka kita akan diawasi mulai dari perencanaan. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita baru bisa melakukan sebuah pengawasan ketika itu semua sudah berjalan. Nah, evaluasi itu akan didapat ketika kita sedang melaksanakan program itu atau telah mengakhiri program itu. Nah, di sini berbagai sifat dari perencanaan. Di sini tuh saya juga baru kenal beberapa nama di sini. Yang pertama adalah dia dilihat dari segi ruang lingkup tujuannya atau sasarannya. Jadi dia bisa bersifat nasional, sektoral, atau spasial. Jadi dia merupakan gabungan dari beberapa sektor atau dia merupakan perpecahan-perpecahan gitu. Gimana ya gampangnya? Nasional itu kan seluruh misalnya satu negara. Nah, sektoral itu kayak ibu kota. Jadi misalnya Jawa Timur, itu ibu kotanya dia Surabaya. Cuma dia punya bagian-bagian yang mengelilingi dia. Jadi tapi itu dipantau oleh satu sektor. Nah, yang spasial dia itu mencar, nggak karu-karuan. Jadi dia spread random. Jadi gimana ya, kayak yang kerja itu ya wilayah Blitar, wilayah Jawa Tengah, wilayah Gorontalo, dan kawan-kawannya. Jadi itu tidak merupakan satu komando dalam sektoral. Nah, yang kedua adalah dia dari jangkauan atau hierarkinya. Dia bisa bersifat tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Yang ketiga adalah mengenai jangka waktunya. Jadi ada jangka waktu panjang, menengah, dan jangka waktu pendek. Siapa yang tahu apa perbedaan rentang waktu dari jangka waktu pendek, menengah, sama jangka waktu panjang? Ayo, siapa dia nyoba jawab aja, terserah. Jangka pendek itu waktunya berapa jam, berapa hari, berapa apa. Menengah itu berapa, panjang itu berapa. Biasanya kalau online gitu ada yang searching di Google bahkan lebih cepat dari saya. Ayo keluarkan jurusnya sekarang. Ayo jangka pendek, menengah, sama jangka panjang. Ini kayak gini
pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Ini kita misalkan ambil kayak kebutuhan bahan makan dari rumah gitu ya. Yang termasuk jangka pendek itu misalkan kayak sayur-sayuran yang kita konsumsi pada hari-hari saat ini gitu pokoknya. Terus jangka menengah itu misalkan kayak keperluan minyak kurang 1 minggu ataupun kayak seperti minyak, terus seperti gas isi ulangnya itu dan lain sebagainya. Untuk jangka panjangnya itu adalah kembali ke kayak kebutuhan seumur hidup. Bukan. Jangka panjangnya mungkin kayak peralatan buat masak dan juga kayak stok berasnya itu kan kayak penyetokan itu lebih stoknya. Jadi kalau jangka pendek itu lebih ke konsumsi tiap hari ke saat ininya. Kalau jangka menengah itu ada tenggang waktunya, ada maksudnya masih bisa digunakan beberapa hari lagi gitu. Sedangkan jangka panjang itu masih bisa dibuat jangka panjang lagi gitu. Iya. Nah, itu kan dari Yohanes, tapi secara kebutuhan pribadi. Kalau kita dalam organisasi, rentangnya berapa lama? Ayo, yang cantik terus hijau Mamaku namanya Sulis juga. Ayo, kalau organisasi berapa rentang waktunya kita? 1 tahun, pendek 3 bulan. Mana ada organisasi 3 bulan? Ya gitu, mau modulnya nggak mau yang fotokopian, maunya yang asli, tapi nggak dibaca. Ayo. Jadi jangka pendek itu bisa kita harian, bulanan, atau 1 tahunan. Yang jangka menengah itu mulai dari 1 tahun plus 1 hari sampai 5 tahun. Nah, kalau yang jangka panjang itu dari 5 tahun sampai seterusnya. Itu bisa dikatakan jangka panjang. Contohnya apa coba? Jadi kalau merupakan jangka pendek itu misalnya kita bisa akuntansi harian. Kita laporkan keuangan setiap harinya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, kalau atau kita melakukan pelaksanaan pembangunan gedung misalnya, jaraknya kan paling 1 tahun ya, atau gedung itu termasuk besar bisa kita masukkan 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu jangka menengah. Nah, jangka panjang itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar. Contohnya seperti ini. Kalau kita melemparkan produk ekspor. Nah, kita pasti punya perencanaan ini di tahun 2005 segini, di tahun 2015 segini, di tahun 2000 ini kita memperkirakan situasinya itu seperti apa. Nah, itu namanya perencanaan jangka panjang. Di perencanaan jangka panjang, itu teman-teman harus lebih sensitif untuk mencari banyak planning. Jadi di setiap tahun kan kondisinya mungkin akan beda. Misalnya ada inflasi, kayak sekarang Indonesia lagi inflasi 15% gitu ya. Kita harus menggunakan plan B. Nanti kalau itu naik, kita harus menggunakan plan C. Jadi semakin panjang perencanaan, semakin banyak planning yang harus kita butuhkan. Kayak gitu. Nah, perencanaan juga bisa dia bersifat dari bawah ke atas atau atas ke bawah, ataupun kedua-duanya. Berarti yang menengah. Tapi kalau kebijakan presiden bisa jadi dia jangka panjang, karena kan biasanya presiden itu memperkirakan harga